Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang percepatan dan perlambatan. Kalian pernah dengar istilah percepatan dan perlambatan sebelumnya? Ya, langsung saja. Apa sih itu percepatan? Percepatan itu adalah bertambahnya kelajuan pada selang waktu tertentu. Sedangkan perlambatan adalah berkurangnya kelajuan pada selang waktu tertentu. Nah, percepatan ini dilambangkan dengan A kecil. Bertambahnya kelajuannya berarti lajunya itu berubah pada selang waktu tertentu. Ini A itu percepatan, V2 itu laju kedua, V1 itu laju ke 1. Jadi ini selangnya yang T juga sama, T2 waktu kedua, T1 waktu ke 1. Langsung ke contoh soal. Misalnya nih, ada sebuah benda memiliki laju awalnya itu 10 meter per second. Pada detik ke-10, kelajuan benda menjadi 30 meter per second. Berapakah percepatan benda? Nah, pertama kita tulis dulu apa yang diketahuinya. V1-nya itu kan 10 laju awalnya. Laju keduanya itu setelah dia 10 detik itu menjadi 30 meter per second. T1-nya karena di awalnya itu dari posisi diam, maka T1-nya itu sama dengan 0 second. T2-nya 10 second karena dia pada detik ke-10 di sini. Ditanya karena itu percepatan atau A. Maka kita masukkan ke rumus A sama dengan V2 dikurangi V1 per T2 dikurangi T1. V2-nya itu 30, tadi 30 meter per second, lalu V1-nya itu 10 meter per second. T2-nya 10, T1-nya 0, maka A-nya itu sama dengan 2 meter per second kuadrat. Percepatannya itu 2 meter per second kuadrat. Untuk perlambatan bagaimana? Nah, untuk perlambatan A-nya itu nilai A-nya itu menjadi minus. Gitu. Kalau ini kan tadi bertambah kan kecepatannya, kalau perlambatan berarti kecepatannya berkurang gitu. Jadi nanti A-nya itu akan menjadi minus. Itu ciri dari perlambatan. Lalu kita ke gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berarti lintasannya lurus beraturan. Berarti kecepatannya yang beraturan. GLB itu gerak suatu benda dengan lintasan lurus dan berlangsung dengan kelajuannya tetap. Kalau kelajuannya tetap berarti percepatannya sama dengan 0. Kenapa bisa sama dengan 0? Karena kan tadi bendanya itu melaju pada laju yang sama konstan. Kalau percepatan sendiri itu kan laju pada selang waktu tertentu. Perbedaan laju pada selang waktu tertentu intinya gitu kan. Nah, kalau di sini kan lajunya tetap. Berarti V2-nya sama V1 itu pasti sama. Jadi nilainya adalah 0 untuk gerak lurus beraturan. Yang kedua itu ada namanya gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berarti lintasannya lurus, berubah beraturan. Jadi kecepatannya berubah. Gerak suatu benda dengan lintasan lurus dan kelajuan yang selalu bertambah. Dengan kata lain, percepatannya itu selalu tetap. Kalau tadi GLB itu lajunya yang tetap, kalau GLBB itu percepatannya selalu tetap. Jadi lajunya itu berubah bertambah gitu. Sehingga percepatannya itu selalu tetap. Contohnya nih, kalau misalnya kita meluncur dari seluncuran, kalau kalian waktu kecil pernah main seluncuran kan, semakin ke bawah kecepatan itu semakin cepat. Itu GLBB. Tapi kalau misalnya GLB itu kayak kalian cuman misalnya kalian mainan mobilan Tamiya ya, kalau dulu mobil-mobilan dengan lintasan yang lurus, terus kecepatannya tetap gitu. Itu yang GLB. Nah, untuk melihat perbedaan antara GLB sama GLBB itu ada suatu alat namanya ticker timer. Nanti Ibu kasih, karena kita tidak punya ticker timer, jadi Ibu akan kasih link video apa sih ticker timer itu supaya kalian bisa melihat perbedaan nanti antara GLBB dan GLB.
Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.